Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Oke Remisa, kita lanjut lagi ya tentang seperti apa sih efektifnya terpal krodong atau truk yang menggunakan terpal krodong ini. Karena tadi malam saya juga buru-buru harus harus buru-buru jalan, jadi semalam selesai nerpalin saya belum ngasih sedikit gambaran ya seberapa efektifnya terpal krodong. Nah, ini terpal krodong ini sebenarnya sangat efektif banget ya. Jadi kita tidak perlu buka tutup terpal kalau muat kayak yang tadi malam, muat naga ini. Dan walaupun dalam kondisi hujan atau panas ya, itu lebih enak dan bisa digunakan untuk muat dan bongkar juga seperti itu Remisa. Cuman yang agak ribetnya itu kita nggak bisa ngiket ya, kita nggak bisa ngiket petinya. Jadi kayak semalam waktu pas saya jalan di area Lumajang menuju ke Probolinggo itu tidak bisa diem, jadi susah untuk dikendalikan dan jalannya nggak bisa stabil karena untuk barangnya nggak bisa saya ikat ya, seperti itu Remisa. Ini makanya kan kalau setidaknya apabila muatannya sudah pasti sih, kalau saya lebih memilih di krodongnya ya, karena sangat efektif, mempersingkat waktu, juga memangkas segalanya pokoknya, karena lebih sangat efisien. Walaupun kalau dibawa di jalan ini bisa dilihat peti yang paling atas saja mundur ya, karena nggak bisa diikat. Beda cerita kalau waktu menggunakan terpal tajuk itu, karena bisa diikat jadinya barangnya dia lebih sespan atau lebih stabil ya, nggak lari-lari kanan kiri ataupun maju mundur seperti itu Remisa. Tapi untuk waktunya memang ini lebih memakan waktu yang ringkas. Logikanya aja kalau pakai terpal tajuk itu saya harus setengah jam sendiri buat nerpalinnya ya. Kalau ini begitu selesai muat udah langsung tinggal tutup belakang jalan, berarti udah selesai setengah jam. Cuman kalau muatannya yang acak-acakan ya kita ribet juga. Oke, jadi hanya di sini dulu keistimewaan terpal krodong ya, yang mana sangat mempersingkat waktu dan juga sangat mengefisienkan waktu ya. Walaupun bawaannya lebih enak yang menggunakan terpal tajuk karena ada talinya. Oke Remisa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pasar, kita bongkar ya. Mana jam? Terus. Nih yang ada pickup ini nih. Pickup putih hitam. Depannya. Nih saya sudah sampai di Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang, yang mana sudah dimulai ya proses bongkarnya. Jadi yang untuk trip kali ini tidak akan saya membahas di perjalanannya, melainkan untuk seperti apa sih kira-kira, bukan untuk seperti apa ya, kira-kira memilih yang terpal krodong atau yang tajuk kayak si Dawo. Jadi ini memang sangat bisa dibilang mempersingkat waktu ya, waktu proses muat dan bongkar kalau untuk si krodong ini, dan kita juga tidak ribet dan pastinya juga lebih aman dari bajing loncat. Namun juga ada minusnya, ini minusnya ya, itu minusnya. Jadi semua itu ada plus minusnya. Nah kalau untuk terpal krodong sendiri itu minusnya memang kayak kejadian malam ini ya. Malam ini saya ditawarin muatan, tapi karena memang nggak bisa, untuk lokasi muatnya tidak bisa dimasukin truk yang tajuknya tinggi atau yang krodongan, makanya akhirnya saya gagal muat malam ini. Jadi memang kalau untuk krodong sendiri itu lebih bisa dibilang
kita nyaman di jalan, tapi kita ribetnya waktu pas kita nyari muatan ataupun waktu pas kita bongkar, kita nggak bisa masuk ke sembarang tempat. Karena nggak mungkin juga kalau kita di jalan harus melepas krodongnya, yaitu untuk bongkar pasang krodongnya aja paling nggak 1 hari. Nah kalau untuk bongkar pasangnya 1 hari, kalau kita harus masuk ke lokasi yang nggak bisa dilewatin, kita harus nyopot kemudian kita pasang krodong, kan nggak mungkin. Kalau untuk tajuk sendiri itu menangnya dia bisa masuk ke segala lokasi, jadi seperti itu Remisa. Masuk ke segala lokasi, biarpun lokasinya di daerah perumahan. Kalau kita memang dimungkinkan atau diwajibkan untuk menyopot tajuk itu kan hanya paling hitungannya cuman 15 menit udah selesai ya. Tapi kalau untuk krodong sendiri ribetnya di situ. Nah kalau untuk muatannya rutin tetap, istilahnya orang ngomong kayak misalnya dari timur kita bawa buah naga, terus dari Jakarta kita bawa muatan yang memang muatnya dari daerah tersebut, dari daerah itu, dan bongkarnya dari daerah itu. Kalau saya sih sangat efisien banget ya, karena ini tidak membuat repot supir, walaupun repotnya kalau untuk yang freelance itu memang sangat ribet banget ya, sangat ribet banget. Jadi kalau untuk ribetnya memang lebih ribet yang terpal tajuk, cuman dia plusnya muat apapun dia bisa, karena muatan setinggi apapun kalau dengan menggunakan muatan tajuk kan kita bisa lepas tajuknya terus nambahin terpal masih bisa. Kalau krodong ini muatannya terbatas, walaupun nyamannya lebih nyaman kayak di jalan itu sopir lebih dimanjakan ya kalau menggunakan yang terpal krodong itu sendiri, alias terpal seponggo, baju juga bersih ya, celana bersih karena tangan juga bersih karena kita nggak pegang terpal sama sekali. Nah cuman repotnya kalau kayak malam ini ditawarin muatan tapi lokasinya yang harus nggak bisa dimasukin krodong, dan juga muatannya agak tinggi sih ya, lebih tinggi dari krodongnya, makanya kita juga nggak bisa muat. Akhirnya kita tolak dan pusingnya di situ. Nah kenapa rata-rata kok terkodong ini lintas Sumatera? Karena untuk lintas Sumatera sendiri itu biasanya muatannya kan kalau yang kayak Sikit Miri itu berangkat paling sayur, misalnya cabai atau buah, ntar pulangnya juga kalau nggak sayur ya buah lagi. Jadi sangat efisien kalau menggunakan terpal krodong. Nah ini jadi kalau menurut efisien atau enggaknya, lebih banyak plus atau minusnya itu tergantung dari kebutuhan kita sendiri, khususnya kebutuhan sopirnya ya. Kalau sopirnya khususnya lintas Sumatera ya tetap lebih efisien menggunakan yang terpal krodong. Kalau untuk sopirnya lintasnya Jawa Bali ya lebih efisien yang menggunakan terpal tajuk seperti itu Remisa. Jadi mau kayak apa kita balik lagi ke porsi dan kebutuhan dari kita ataupun dari sopirnya masing-masing seperti itu Remisa. Oke, sampai di sini dulu. Salam dari saya Kuari. Apabila ada kritik dan saran silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan komen channel Bohlawok Racing ya. Intinya sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing seperti itu Remisa, karena ini sangat berpengaruh lagi untuk keefektifan kita ya, selagi sopir ataupun dari ownernya itu sendiri seperti itu Remisa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.